Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang dalam Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Alessandro. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam tidur malam kami. Dan di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup nafas yang begitu segar. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi sesuatu yang baik untuk setiap langkah kami kehidupannya. Berikan kami kekuatan juga untuk boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan. Amin. Bapak Mama, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Kitab Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Di bawah perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, tema pada pagi hari ini ialah kuasa, kedudukan versus karakter. Bapak Mama, pernahkah kita melihat seorang pemimpin yang sangat dihormati, punya pengaruh yang besar, tapi ketika dia selesai menjabat, justru dia dilupakan? Tapi ada juga orang yang mungkin tidak punya posisi yang tinggi, tapi karena sikap hidup dan karakter yang baik, orangnya selalu dikenang. Perbedaannya pada satu hal penting, ada orang yang kadang dia mengandalkan kedudukan dan kuasa, sedangkan ada yang fokus pada membangun karakter. Kedudukan dapat membuat orang tunduk karena adanya kewenangan, tetapi karakter membuat orang menghormati dengan tulus. Karena itu ketika kita bicara tentang kuasa, pertanyaan yang penting bukanlah tentang seberapa tinggi posisi seseorang, melainkan karakter seperti apa yang menopang posisi tersebut. Bacaan ini lahir dari sebuah peristiwa ketika Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus untuk meminta posisi yang terhormat di dalam kerajaannya. Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, sebuah simbol kekuasaan dan kehormatan. Tapi permintaan itu justru membuat murid-murid lain marah. Bukan karena mereka lebih memahami ajaran Yesus, melainkan karena mereka punya keinginan yang sama dengan kedua murid tersebut. Mereka masih memandang kebesaran dari sudut pandang dunia, yaitu kedudukan, kehormatan, dan kuasa. Di tengah perdebatan itu, Yesus mengumpulkan para murid dan memberikan sebuah pengajaran yang sangat berbeda dengan pola dunia. Karena di zaman itu para penguasa menunjukkan kekuasaan dengan memerintah dan mengendalikan orang lain. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar haknya untuk dilayani. Tapi Yesus merubah cara pandang tersebut. Dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak ditentukan oleh apa yang banyak orang katakan tentang banyak orang yang harus melayani kita. Itu orang yang terbesar. Tetapi seberapa besar kita punya hati untuk melayani orang lain. Yesus menunjukkan kedudukan dan karakter adalah dua hal yang berbeda. Kedudukan memberikan otoritas, tetapi karakter menentukan bagaimana otoritas itu digunakan. Kalau dia punya jabatan yang tinggi tapi tidak punya kerendahan hati dan cinta kasih, maka kuasa itu akan digunakan untuk menjadi alat untuk memuaskan kehendak pribadi. Tetapi kalau dia punya karakter yang benar, menggunakan setiap kewenangan yang dipercayakan Tuhan untuk membangun, memberkati, dan melayani sesama, justru dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelayan yang tulus memberi hati untuk melayani Tuhan. Bapak Mama, jemaat yang terkasih, Yesus menjadi teladan yang sempurna.
Sebagai anak Allah, dia punya kuasa di surga dan di bumi, tapi dia tidak menggunakan kuasa itu untuk meninggikan dia pun diri. Tapi dia justru datang menjadi manusia, melayani, membasuh kaki, menyembuhkan yang sakit, merangkul orang-orang yang tertindas, terkucilkan, dan termarginalkan. Artinya, di dalam diri Yesus kita melihat bahwa karakterlah yang paling utama dibandingkan kuasa atau kehormatan di dalam pelayanan. Bapak Mama, dalam kehidupan kita dipanggil untuk membangun karakter Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita sebagai seorang pemimpin. Kita terpanggil untuk melayani dan bukan memanfaatkan orang lain. Sebagai orang tua, kita dipanggil untuk memimpin keluarga dalam kasih dan keteladanan. Sebagai pekerja, pelayan gereja, mahasiswa, ataupun anggota masyarakat, kita dipanggil untuk menunjukkan integritas, kejujuran, dan kerendahan hati dalam setiap tindakan. Ingatlah bahwa karakter tidak dibentuk dalam hal-hal besar saja, melainkan melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil setiap hari. Pengajaran Yesus ini juga memiliki satu bentuk relevansi yang begitu kuat dengan kehidupan berbangsa dan negara, khususnya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Kuasa dan kedudukan tidak boleh digunakan untuk menindas, merendahkan, atau mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, setiap bentuk kepemimpinan harus diwujudkan dalam pelayanan, keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian terhadap mereka yang lemah. Bapak Mama, biarlah renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa kuasa yang sejati bukan tentang seberapa tinggi kedudukan kita, melainkan seberapa besar karakter Kristus yang tercermin melalui hidup kita. Marilah kita tidak hanya meminta Tuhan untuk membuka kesempatan besar untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tetapi biarlah dalam setiap kesempatan kita minta Tuhan untuk bangun karakter yang baik, yang seturut dengan kehendak Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk tidak hanya mengejar kedudukan dan kehormatan, tetapi terlebih membangun karakter yang berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah hati kami dan diri kami untuk melayani dengan penuh tanggung jawab seturut dengan apa yang Engkau ajarkan. Biarlah dalam kehidupan kami menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Amin. Baik Bapak Mama, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu di renungan pagi GKI Salatiga selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.